misalkan kalian dikasih ini stroke ya. Stroke ini kira-kira nanti kalau misalkan diubah menjadi database itu bentuknya kayak gimana sih? Nah, itu seperti apa? Itu nanti yang akan kalian lakukan seperti itu. Nah, ini sudah dilihat belum ya? Semuanya sudah dipahami belum dari sini? Nah, di sini kan ada informasi ya, Alfamart, kemudian dia cabangnya di mana, di Taman Rivera ya, jalannya, Mendoan Jawa Timur, bla bla bla, dan sebagainya. Kira-kira kalau dari bentukan struk seperti ini, nanti kalau misalkan kita rubah bentuk database-nya seperti apa? Nah, itu kira-kira gimana ya? Ada yang bisa menyampaikan nggak? Nggak kelihatan nih sheet-nya. Oke. Nah, kemarin kan kita sudah belajar sampai 3F ya. Jadi langkah pertama adalah kalau misalkan kalian refer ke apa istilahnya ke pertemuan sebelumnya, itu kan pasti kita harus melihat dulu bentuk normalisasinya ya. Jadi pertama adalah kalian catat dulu bentuk eh, gak normalnya ya, unnormalized ya, formnya seperti apa. Nah, ini kalian harus catat di sini dulu. Kira-kira apa yang perlu dicatat pertama kali kalau misalkan ada studi kasus seperti yang tadi. Ini saya kasih UNF-nya di sini aja ya, di sampingnya. Nah, kira-kira di sini apa yang pertama kali perlu di apa namanya di record sebagai database dari informasi stroke ini. Jadi bentuk UNF-nya yang pertama kali apa kira-kira? Ada yang mau bantu saya? Permisi, Bu. Mungkin Silakan. itu nama cabang, Oke, cabang nama Alfamartnya di mana? oke, nama cabang ya. Oke, ada lagi di sampingnya? Mungkin alamat, Bu. Alamat ya. Oke, selain alamat sama nama cabang, Stok barang mungkin, Bu. stok barang. Stok barang itu ini ya. Ya, Oke, sama nama barangnya juga. stok apa nama barang ya? Iya, Oke, lagi selain itu total pembelian, Bu. total pembelian, total item ya kalau di sini ya. Iya, iya. Total item. Oke, selain itu ada lagi? Tanggal Ini, transaksi mungkin Ibu. iya, tanggal benar. Ini tanggal. Oke, selain itu ada banyak ini ya. Harga item, Bu. Harga ya, harga item. Terus Informasi Member mungkin, mengenai Bu, dia member. member atau bukan, Bu. Iya, ya, member member. atau bukan? Oh ini ya. Oke, oke. Selain itu Pajak per item, Bu. pajak PPN ya di sini maksudnya. Ya. PPN. Oke. Terus Ini Bu, nama kasir yang melayani. oh iya, nama kasir ini ada ya, Fitri AI. Oke. Sama kode bonnya itu juga kayaknya ada deh, Bu. Oke, ini ada oh iya, kode stroke ya. Iya, Iya. ada stok. Kode stroke tak taruh di depan aja. Nih. Oke, sudah ada kode stroke, nama cabang, alamat, stok, nama barang, total item, tanggal, harga item, sudah ya. Nama barang, terus ada member, PPN ada, terus kasir juga ada. Ada lagi yang belum ini kayaknya. Apa Itu kira-kira? nomor cabang. Nomor cabang. Sebelah mana ya nomor cabang ini? Itu, Bu, di Yang bawahnya kayaknya. alamat Di cabang itu. bawahnya alamat. Oh iya, Itu ada. eh, ini ya, oh TNRA. Oke, boleh. Yang ini, Bu, yang WA atau SMS itu. Oh, WA atau SMS. Iya.
Bisa sih dimasukkan di sini. Kontak ya, kontak cabang. Oke, ada lagi? Kode barang, apalagi totalnya sudah ya. Total item. Oke. Oh iya, totalnya ini ada 2. Ini kuantitinya belum ya? Kuantiti apa namanya? Pembelian. Tinggal ditambahkan di sini. Ini, Kuantiti. Ada lagi nggak kira-kira yang kurang? Total item. Oh, iya. Ini Kembalian. Bu, jam pembelian di sebelahnya tanggal. Oh iya. Tanggal sama jam ini boleh dijadikan satu ya. Jadi kalau di apa namanya? Di database itu kan ada timestamp-nya yang hanya tanggal, ada yang timestamp sama jamnya juga. Jadi boleh dijadikan satu di sini. Jadi dijadikan satu di sini aja ya biar nggak terlalu banyak. Terus habis itu yang belum adalah total item sudah ya. Tunai sama kembalian belum ya. Jadi ini yang belum adalah tunai sama kembalian. Oke. Oke, itu ya, kira-kira yang ada di sini. Kemudian ini kan kita sudah apa namanya meliskan ya, kira-kira eh, kolomnya itu nanti apa aja. Nah, sekarang PR-nya adalah kalian nuliskan di sini isinya. Kalau misalkan di sini kan ada kode stroke nama cabang dan lain-lain. Nah, kira-kira gimana cara kita ngeplotting data ini ke dalam bentuk kolom yang ada di sini? Seperti itu. Nah, ini. Nah, kira-kira gimana? Kode struk di sini kita isi berapa? Atau kalau enggak kita isi dari produknya dulu ya. Jadi di sini kan nama barangnya ada WLS, ada WLS 1B. Oke, terus kemudian kemudian di bawahnya apa ini? GFP ORI 110G. Nah, ini ditaruh di sampingnya atau ditaruh di bawahnya kira-kira? Kalau bentukan normalize-nya itu. Ada yang bisa jawab? Ditaruh di mana? Gimana Bu? Bisa diulang pertanyaan? Nah, ini kan barangnya ada 2 ya. Karena kan kita mau menuliskan isinya, isi dari stroke ini ke dalam kolom yang tadi sudah kalian define. Nah, kira-kira barangnya ini ditaruh di sini atau di samping sini atau di bawahnya kalau misalkan bentuk pertamanya. Kalau nggak salah di bawah, Bu, karena belum dinormalisasikan. Apa? Mau di bawah. Kalau misalkan ada bentukan gini, ini kan total itemnya 2, terus tunainya segini, segini, segini. Nah, itu kira-kira dijadikan satu atau dijadikan 2 kalau misalkan bentuk pertamanya. Tidak dijadikan satu ya, Bu? Iya, dijadikan satu ya. Karena Iya. apa? Karena kan ini bentuknya masih satu kesatuan seperti ini. Iya. Jadi nanti di sini total itemnya kita isi 2, terus kuantitinya ini kita isi berapa? 1 sama 1, karena di sini kan masing-masing 1 sama 1 ya. Nah, terus tanggalnya itu baru diisi tanggal yang ada di stroke. Di sini kan stroke-nya tanggal 33 ya. Ini kemarin. Oke. Nah, ini diisi tanggal. Oke. Terus baru harga itemnya menyesuaikan yang ada di sini. Nah, ini kan ada 10.500 ya untuk WLS. Terus untuk GF ini 10.600. Nah, ini tinggal dicatat di sini. Oke. Nah, ini ya. Terus membernya siapa? Di sini anggap aja ya. Oke, PPN-nya berapa di situ? 2091 ya. Terus kasirnya atas nama Fitri ya. Oke, kontak cabangnya ini ada di 08.
Oke. Terus tunainya berapa di sini? Tunainya 22 ya. Terus kembaliannya 900. Oke, nah ini tinggal kita isi kode struknya berapa. Di sini kan ada keterangannya ya, kode struknya berapa. Itu tinggal kita isi sesuai dengan kode struknya. Nah ini terus nama cabangnya ini adalah Alfamidi Taman Rivera. Ya. Oke. Alamatnya ada di Jalan Medokan, Jawa Timur. Oke. Kemudian di sini ada stok ya. Sebenarnya stok ini kan nggak kelihatan secara langsung di sini. Tapi sebenarnya kalau misalkan nanti kalian bikin apa namanya, bikin database itu biasanya dicantumkan stok. Karena apa, stok itu biasanya untuk mantau kalau di tempat kalian itu stoknya masih atau masih ada atau enggak. Biasanya kalau misalkan stoknya kosong kan kita nggak bisa melakukan check out ya. Gitu. Ini bisa ditambahkan, cuman nggak kelihatan secara langsung di sini kan. Nah ini kita hapus saja kalau itu sementara. Nah ini total item sudah. Nah ini kan sudah di plotting semua di sini ya. Nah ini adalah bentuk WNF-nya. Oke, pindahkan ke sheet yang baru aja. Oke, nah di sini kan kita sudah dapat bentuk unnormalized-nya. Nah, gimana caranya untuk melakukan normalisasi? Yang pertama adalah normalisasi bentuk pertama. Kira-kira di normalisasi bentuk pertama, apa yang perlu dihilangkan dari sini? Ada yang masih ingat nggak? Kalau untuk pindah dari bentuk unnormalized ke bentuk normalisasi pertama itu kira-kira apa yang perlu kita hilangkan dari sini? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Di normalisasi pertama itu apa langkah yang perlu dilakukan? Ada nggak? Oh, saya tunjuk aja ya. Yosua, di normalisasi pertama apa yang Ya, perlu Bu. dicek dan perlu dihilangkan? Satu sel tidak boleh ada Mm-mm. menyimpan lebih dari satu nilai. Iya, oke, benar kata Yosua ya. Jadi istilahnya adalah kita nggak boleh ada yang namanya ini repeating group. Jadi repeating group itu salah satu indikatornya adalah satu sel nilainya 2 seperti ini. Ini kan nama barangnya ada 2 ya. Ini juga ada 2. Nah, gimana caranya biar ini nilainya nggak ada double seperti ini? Berarti kita pindahkan ke bawah sini. Jadi nanti di sini tinggal dipindah ke bawah, kemudian yang ini juga sama ya. Jadi kalau ada nilai double, itu silakan dipindah ke bawahnya. Nah, ini karena tanggal transaksinya sama, tinggal dipindah ke bawah. Nah, ini harga itemnya juga sama, ngikutin harga yang di stroke tadi ya. Jadi, tadi kan ada ini. Nah, ini membernya yes, kemudian ininya sama. Oke. Oke, nah ini total itemnya sama nggak? Sama ya. Karena di stroke ini kan kalau misalkan kita cek, nah ini total itemnya sama 2 ya. Oke. Terus ini kode stroke, nama cabang dan alamat kita isi sama karena kan dalam satu transaksi. Oke. Nah ini ya, jadi kunci untuk normalisasi pertama adalah kita menghilangkan atau ngecek ada nggak repeating group di dalam kolom yang tadi sudah kita define. Nah ini sama seperti nanti kalian ya. Kalian kalau misalkan dikasih case atau nanti akan apa istilahnya membuat sistem itu di list dulu dalam satu kolom
panjang seperti ini. Nah, nanti diidentifikasi ya isinya seperti apa. Oh, ternyata isinya ada yang double. Berarti kalau misalkan contoh isinya double, berarti kalian harus pindah menjadi seperti ini. Jadi dipindah ke bawah. Nah, ini adalah step dari normalisasi pertama. Oke, kemudian kita lompat ke normalisasi kedua. Jadi di sini saya copy bentuk normalisasi pertamanya, kemudian saya pindah ke sini. Oke, nah ini tadi sudah memenuhi normalisasi pertama kan ya. Salah satu syarat untuk normalisasi kedua adalah memenuhi syarat normalisasi pertama ya. Jadi misalkan di sini saya isi. Oke. Oke, syarat selanjutnya untuk normalisasi kedua adalah apa? Ada yang masih ingat nggak? Normalisasi kedua itu syaratnya apa? Oke, selain memenuhi normalisasi pertama, ada lagi satu ya. Apa kira-kira, teman-teman? Ada yang masih ingat nggak ya? Oke, saya tunggu aja. Oke, di sini Aprilia Azizah. Aprilia Azizah ada nggak? Ada, Bu. Oke, selain memenuhi normalisasi pertama, apa syarat untuk normalisasi kedua? Setiap kolom itu harus bergantung sama composite primary key. Apa istilahnya kalau bergantung pada composite primary key? Eh, partial dependency. Oke, ada partial dependency ya, benar. Jadi salah satu syaratnya adalah kita harus menghilangkan namanya partial dependency. Artinya partial dependency seperti yang tadi dijelaskan oleh teman kalian. Jadi partial dependency itu artinya masih ketergantungan apa ya istilahnya? Partial itu kan separuh ya. Jadi sebenarnya dalam satu kolom, satu tabel itu primary key atau atribut-atribut yang lainnya itu harus sepenuhnya tergantung pada primary key. Sedangkan kalau misalkan kalian cek di sini ya, kalau misalkan kalian cek di sini di tabel itu, nah di sini kan ada kode struk ya. Kode struk ini kalau misalkan di tabel bisa jadi apa di sini? Jadi primary key ya. Kemudian nama cabang, kira-kira dia tergantung nggak sama kode struknya? Alamat kira-kira tergantung nggak sama kode struk. Nama barang tergantung nggak sama kode struk. Seperti itu. Nah, itu harus kalian cek satu persatu ya. Terus habis itu tanggal, harga item, member. Oh, member itu ternyata nggak tergantung sama kode struk. Berarti harus tergantung sama mana. Kemudian kasir, kontak cabang, tunai, kembalian, dan sebagainya. Jadi kalian harus cek mana sih kira-kira dari kolom-kolom ini yang dia berperan sebagai apa istilahnya dia masih tergantung secara parsial ke primary key yang lainnya. Jadi istilahnya kita harus ngecek semuanya itu harus benar-benar tergantung secara penuh ke primary key-nya seperti itu. Nah, ini misalkan kita cek di sini ya. Di sini kan ada kode struk. Kemudian barang itu kan sebenarnya nggak tergantung sepenuhnya pada kode struk ya. Jadi biasanya barang itu kan ada istilahnya ada kode barangnya. Jadi kalau misalkan itu harus kita tambahkan di sini adalah kode barang ya. Jadi barang itu kan sebenarnya nggak tergantung sama kode struk ya. Jadi kalau misalkan kita ngelis di warehouse itu kan kode barangnya ada banyak ya. Jadi semua apa ya istilahnya semua barang yang kita punya itu kan pasti nanti akan tersedia di toko, tapi kan nggak tergantung sama kode struk seperti itu. Itu contohnya. Jadi makanya di sini ditambahkan kolom baru namanya adalah kode barang. Jadi misalkan di sini ada barang ya 01, di sini ada barang 02. Nah, karena nama barang itu tergantung sama kode barang, makanya nama barang ini adalah partial dependency ya. Artinya dia tergantung nggak sepenuhnya pada kode struk, tapi dia tergantung pada kode barang seperti itu. Jadi ini bisa dijadikan sebagai primary key ya. Jadi di sini ada primary key nomor struk atau kode struk ya.
Ini ada kode struk dan juga ada kode barang. Nah, ini berarti kita harus pisahkan sesuai dengan peruntukannya ya. Jadi misalkan di sini kode struk itu dia tergantung pada apa. Misalkan kita cek di sini. Kode struk dia tergantung pada nama cabang atau nama toko nggak? Oh iya. Oke, kita pindah di sini. Terus habis itu alamat. Dia tergantung nggak sama kode struk? Oh iya, berarti dipindahkan di sini. Oke, terus habis itu kode barang di sini enggak ya. Terus nama barang di sini dia tergantung nggak sama struk? Oh ternyata enggak, berarti kita pinggirin dulu. Terus habis itu total item, dia tergantung nggak sama struk? Oh iya, tergantung sama struk. Karena kan dia nempel ya, nempel di struknya ya. Jadi kita tahu kalau misalkan struk ini, itu dia pembeliannya ada 2. Nah ini berarti kita pindahkan di sini. Oke. Terus quantity. Quantity di sini tergantung nggak sama kode struk? Oh, enggak, dia nempelnya di barang. Berarti di sini kita nggak pindahkan di sini ya. Terus tanggal, nempel nggak di struk? Oh iya, dia nempel di struk. Jadi dipindahkan di sini ya. Oke. Terus harga nempel nggak kira-kira? Dia nempel kemana kalau harga ini? Nempel ke barang ya. Jadi di sini nggak saya masukkan. Terus di sini ada lagi member. Member kira-kira nempel nggak di kode struknya? Nempel ya, kan tadi di sana. Oke. Terus di sini ada lagi tadi member ya, PPN iya, kasir iya. Terus ada lagi sampingnya kontak. Kontak kira-kira nempel nggak? Iya ya, kan tadi nempel di struk ya. Terus habis itu tunai kembalian juga nempel di struk. Nah, ini kita pindahkan di sini. Nah, ini kita bisa kasih namanya adalah table struk. Oke. Kemudian tadi ada lagi table yang belum keakomodir ya. Di sini kan ada kode barang. Berarti di sini kita pindahkan di sini ya. Kode barang dia nempelnya kemana? Oh, dia nempelnya itu pasti ke nama barang. Berarti kita pindahkan di sini nama barangnya apa. Kemudian quantity ya. Quantity-nya total item quantity. Kemudian ada lagi yang belum tadi total item sudah, quantity, tanggal, harga ya. Harga yang belum. Oke. Oke, member PPN kasir ini sudah. Oke, di sini ada kode barang, nama barang, quantity, sama harga item. Nah, yang perlu dilihat di sini adalah supaya kode barang di sini, karena kan di sini ada quantity ya. Ada quantity itu kan terkait pembelian. Artinya pembelian itu kita tahu dari mana? Dari struk yang tadi. Struknya kan ada kodenya. Nah, biar di sini itu terkait sama kode yang di atas, makanya di sini harus dikasih kode struk. Biar tahu kalau misalkan, oh ternyata kode struk ini itu ada nama barang yang dibeli, ada WLS sama GF. Nah, masing-masing kuantitinya adalah satu-satu. Makanya di sini ditambahkan kode struk ya, biar terhubung ke table struk seperti itu. Jadi di sini anggap aja kita kasih detail struk ya. Nah, nanti table detail struk ini untuk melis barang-barang apa yang sudah kita beli. Jadi istilahnya kita beli produk itu kan kadang nggak hanya satu, tapi bisa lebih dari satu ya. Seperti ini kan kita beli 2. Nah, itu nanti akan ditampilkan di sini. Nama barangnya apa, kemudian totalnya berapa, dan harganya berapa. Itu nanti akan masuk di table detail struk. Seperti itu. Oke, kemudian karena ini ada 2 ya, berarti perlu satu tabel lagi buat mengakomodir primary key yang ada di sini. Jadi di sini saya tulis tabel barang ya. Oke, nah di sini ada kode barang sama nama barang. Nah, sebenarnya stok itu nanti bisa masuk di sini ya. Jadi stok, istilahnya stok itu kan akan berkurang ketika ada pembelian. Atau misalkan akan menambah kalau misalkan ada
pengiriman atau penerimaan barang seperti itu. Nah, nanti stok bisa kalian masukkan di sini. Cuman sekarang di sini nggak saya masukkan seperti itu. Nah, dari normalisasi yang kedua itu ternyata terbentuk dua ini ya, tiga ya, ada tiga table yang terbentuk. Yang pertama adalah table stroke, kemudian ada table detail stroke, sama table barang. Nah, langkah yang kedua ini adalah menghilangkan partial dependency. Artinya kita benar-benar ngecek ya, oh barang ini ternyata dia sepenuhnya tergantung sama kode barang. Oke, benar ya, sudah nggak ada partial dependency di sini. Kemudian nama barang, quantity, sama harga item itu dia tergantung pada dua primary key ini. Oke, benar. Nah, kode stroke di sini kan sebagai primary key. Nah, ini kita cek dulu. Oh, nama cabang benar-benar tergantung sepenuhnya pada kode stroke. Alamat juga tergantung sepenuhnya pada kode stroke. Oke, benar. Berarti dari sini kita sudah melalui normalisasi bentuk kedua. Seperti itu. Nah, ini ada tiga tabel baru yang terbentuk dari normalisasi pertama tadi ya. Jadi normalisasi pertama kan tadi cuma terbentuk satu tabel. Nah, sedangkan setelah melewati normalisasi kedua ternyata kepecah nih menjadi tiga table baru. Table apa? Ada table stroke, ada table detail stroke, kemudian ada table barang. Gitu. Nah, ini saya copy ke selanjutnya ya, karena kan ada tahapan normalisasi ketiga. Jadi nanti ini saya pindah ke sini. Oke. Nah, saya pindah ke sini. Nah, sekarang syarat dari normalisasi ketiga adalah apa? Yang pertama adalah memenuhi normalisasi bentuk kedua. Oke, kemudian satu lagi apa kira-kira untuk syarat normalisasi ketiga? Ada yang masih ingat nggak? Apa? Tidak boleh transitif dependensi, Bu. Oke, tidak boleh transitif dependensi. Oke, terima kasih Abigail ya. Jadi Iya. menghilangkan Non-primary key atribut tidak boleh bergantung pada non-primary key yang lain. Oke, benar ya. Jadi nggak boleh ada non-primary key yang tergantung pada non-primary key yang lain. Jadi misalkan dari sini, oke, kira-kira apa dari tabel ini yang menunjukkan dia transitive dependency ya? Ada yang mau menjawab dari tabel-tabel ini? Kira-kira apa yang bisa dipecah lagi ya? Oke, contohnya apa? Contohnya apa kira-kira yang masih tergantung pada non-primary key lain? Oh ya, non-primary key, betul. Apa kira-kira? Oke, di sini kalau misalkan kalian lihat ya, ini kan ada alamat. Alamat kira-kira tergantung pada kode stroke nggak? Atau dia tergantung pada atribut yang lain yang dia bukan primary key? Kalau misalkan kalian lihat di sini sekilas. Tergantung pada apa kalau alamat di sini? Tergantung Nama sepenuhnya cabang maksudnya. apa? Nama cabang. Iya benar, nama cabang ya. Jadi alamat di sini, ini dia kan nama cabang sama alamat kan di sini non primary key ya. Artinya alamat itu kan dia tergantung pada non primary key. Padahal itu kan sebenarnya nggak boleh di tahapan ketiga. Berarti di sini kita harus take out ya. Jadi harus dipindahkan di sini. Oke. Nah ini ya, tadi kan nama cabang sama alamat. Nah biar nama cabang sama alamat ini dia terkait di sini, berarti harus ditambahkan apa kira-kira? Bikin tabel baru. Kok bikin? Ya, bikin tabel baru di sini, benar. Namanya adalah tabel cabang ya. Oke, biar kok cabang.
tabel cabang. Nah, biar tabel cabang di sini itu terkait sama atau apa berhubungan dengan tabel stroke ya, kira-kira ditambahkan apa kira-kira? Biar berhubungan Kode ya. cabang. Mm-mm. Apa? Kode cabang. Iya, kode cabang. Jadi di sini saya tambahkan kode cabang. Oke. Oke, di sini ditambahkan kode cabang. Oke, nah baru ditaruh di sini ya. Ya, jadi biar tahu kalau misalkan oh stroke ini itu ada di cabang mana. Makanya di sini dipindahkan di sini. Oke, ini digeser ke sini. Nah, dari sini ada lagi nggak kira-kira yang dia nyangkut ya? Masih kayak tadi ya, alamat kan nyangkut ke nama toko. Terus kira-kira apa lagi dari sini? Kontak cabang, Bu. Kontak cabang, Bu, kontak cabang. Oh iya, Kontak kontak cabang. cabang. Kontak cabang kita pindahkan ke sini ya. Oke, ada lagi? Sudah, Bu. Ini, kasir kira-kira nempel nggak di stroke? Hmm. PPN, Hmm. tunai, member, tanggal, apa ya? Kasir bikin tabel baru gak sih, Bu? Oke, benar. Kasir bikin tabel baru ya. Jadi biar apa? Biar nanti kalau misalkan ada perubahan kasir atau kasirnya berubah ya. Nah, itu nanti yang berubah adalah di tabel baru. Ini kita bikin tabel baru ya. Oke. Hmm. Oke, setiap kita bikin tabel baru itu pastikan bahwa ada ID-nya ya. Jadi di sini dikasih ID, terus di sini biar gampang tak kasih nama kasir. Oke, nah ini baru dibikin namanya tabel kasir. Oke, nah ini di siapa berarti? ID kasir, Bu. Oke, ID Kasir, Bu. kasir, benar. Oke, selain itu ada lagi nggak kira-kira yang masih nyangkut di sini? Oke, kode total biar ini. Oke, ID kasir, ada kode cabang, biar ini bagus di kata ini aja. Total item di sini. Oke, dari sini ada nggak yang masih nyangkut kira-kira? Kalau member Oh perlu iya, nggak? membernya dipisah aja, Bu. Oke, membernya bisa biar apa? Biar tahu informasi terkait member ya. Member itu kan biasanya nempelnya banyak, ada poin, ada apa dan lain-lain. Makanya dibikin baru. Nah, ini dikasih ID member ya. Oke. Nah, ini nama membernya. Terus apa dan sebagainya. Jadi ditaruh di sini. Nah, ini biasanya kalau pengen tahu dia member atau enggak, itu bisa di query pakai code juga ya. Jadi misalkan di sini ID membernya 0, berarti dia bukan member. Atau misalkan kalau misalkan dia kosong, itu dia bukan member. Tapi kalau ada isinya, berarti dia member, seperti itu. Caranya seperti itu kadang-kadang kalau di script ya. Tapi tergantung nanti kalian sebagai developernya seperti apa. Atau dibikin yes no juga bisa. Dilihat dari sini. Yaitu, nah ini kode struk dan sebagainya ada lagi nggak kira-kira yang masih nyangkut dari sini di table struknya? Ada nggak kira-kira? Oke, sudah ya. Saya rasa sudah semua ID kasir, tanggal, ID member, PPN, total item, tunai, kembalian. Oke, karena ini kan kalau misalkan kita lihat dari struknya itu kan nilainya cuma satu ya. Jadi di sini nama cabangnya, kemudian total item kan cuma satu, tunai juga satu, PPN satu, kembalian satu, seperti itu. Oke, WA juga satu. Oke, terus selain itu
kita cek lagi di tabel detail stroke. Nah, detail stroke ini ada nggak yang masih ada transitive dependency-nya? Nama barang itu dia tergantung sama dua ini. Quantity juga sama ya, harga item juga sama. Oke, nggak ada. Terus habis itu tabel barang juga sudah nggak ada. Kemudian tabel cabang tadi sudah nggak ada. Tabel kasir, tabel member juga sudah nggak ada. Oke, nah dari sini kita bisa cek ya. Jadi ada beberapa tabel yang terbentuk setelah kita lakukan normalisasi yang ketiga. Jadi ada tabel cabang, ada tabel kasir, dan juga ada tabel member. Jadi yang tadi awalnya ada satu ya, satu kesatuan utuh. Nah, setelah kita pecah lagi, ternyata terbentuklah ada 6 tabel baru di sini. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi cara untuk melakukan normalisasi database itu kayak gitu. Kemudian kalau nggak salah kemarin ada juga sampai ada yang tanya ya, kenapa sih Bu sampai di normalisasi ketiga aja? Jadi sebenarnya normalisasi ketiga itu sudah cukup ya. Istilahnya kalau misalkan kalian bikin aplikasi dan sebagainya itu sampai normalisasi ketiga itu sudah sangat cukup. Tapi kalau misalkan nanti ternyata ada apa ya? Istilahnya kompleksitas ya. Kalau diperlukan itu boleh dilanjutkan sampai normalisasi ke selanjutnya. Jadi ada namanya VCNF yang kemarin dan sebagainya. Itu juga boleh. Jadi biasanya itu diperlukan kalau memang ada case-case khusus ya yang memang perlu untuk dilakukan normalisasi sampai tahapan ke-5 ya ataupun 6 seperti itu. Oke, tapi kalau misalkan untuk standar itu sampai normalisasi ketiga itu sudah cukup ya, teman-teman. Oke. Oke, itu mungkin untuk materi hari ini ya. Jadi tadi kita sudah membahas bagaimana cara merubah ya dari bentuk seperti ini atau bentuk stroke ya menjadi bentuk tabelnya. Nanti gambarannya seperti apa? Oh, ternyata setelah kita list di sini, kemudian kita pecah, kemudian kita normalisasi sampai bentuk ketiga, itu ternyata menjadi 6 tabel baru seperti itu. Oke, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan. Jadi normalisasi itu kurang lebih gambarnya seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian bikin aplikasi, di list dulu kira-kira kolomnya apa aja, baru nanti kalian normalisasi. Coba isi datanya kalian normalisasi, kemudian kalian lihat mana yang ada transitifnya, mana ada parsialnya, itu harus kalian hilangkan dari tabel kalian, seperti itu. Oke, itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Oke, nggak ada yang ditanyakan. Ini ada yang kesulitan join nggak ya? Ini saya dapat info kalau Google Meet, Google Meet salah. Zoom fakultas ini memang ada ini ya keterbatasan jumlah partisipan. Jadi kalau nggak salah 300 dan sekarang itu sudah mencapai 300 sudah maksimal. Oke. Mungkin ada yang nggak masuk ke sini. Kayaknya sudah masuk semua ya, 40-an. Jadi paling ada beberapa yang nggak masuk. Oke, itu teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya mau lanjut ke hostess. Saya mau bertanya, Bu. Silakan, Mutia ya. Berarti setelah setelah melakukan normalisasi itu yang awalnya tadi value-nya disatukan baru dipindah jadi atas bawah gitu, Bu. Kan tadi awalnya disambung ke samping value-nya.
Baru pas kita mulai normalisasi itu saya lihat jadi ngisinya tuh per kolom, per baris gitu Bu, jadinya nggak disatukan kayak awal. Iya, sebenarnya kalau untuk menyatukan itu gampangannya ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat sekilas di stroke, itu kan memang dia tergabung atau campur aduk jadi satu gitu kan. Nah, itu cara nulisnya seperti itu. Jadi kalau untuk tahapan yang memang UNF ya, itu semuanya dijadikan satu di dalam satu baris atau dalam satu sel seperti itu. Nah, baru nanti di tahapan yang pertama itu dicek, oh ada nggak nilai yang double kayak gitu. Kalau misalkan ada yang double, baru dipindah ke bawah. Jadi ada dua kolom, ada dua baris seperti yang tadi saya contohkan seperti itu. Jadi itu untuk ngecek itu ya. Eh, Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah misalkan kalau misalkan kalian cek di sini. Ini saya masih share screen kan ya, masih kelihatan. Oke, nah tujuannya adalah untuk ini ya. Kemarin kan kalian sempat belajar tentang anomali ya. Jadi anomali itu kan ada banyak ya, ada update anomali, ada insert anomali. Nah, di tahapan first normalization itu kan kalau misalkan kalian cek di sini, itu kan ada beberapa data yang redundant ya. Contohnya adalah di data kasir, kemudian ada data kontak cabang, kemudian ada tunai, kembalian, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk ngecek itu untuk selanjutnya kita bisa pindah atau pecahkan menjadi tabel yang lain, sehingga informasi itu nggak redundant. Jadi kayak misalkan nama cabang ini kan redundant ya, dia ditulis 2 kali, alamatnya juga sama. Nah, tujuannya adalah untuk itu. Jadi untuk memastikan nggak ada anomali-anomali yang bisa terbentuk dari sana kayak gitu. Makanya ditulis dulu buat mengidentifikasi ya. Gitu. Ini kan ada double informasinya, alamat, kemudian nama cabang, kemudian tanggal, kasir, kontak dan sebagainya kayak gitu. Kalau ada kayak gitu kan berarti kita harus pindahkan ke tabel yang baru. Jadi biar datanya itu nggak redundant ya. Kayak gitu. Makanya dipindah ke bawah. Untuk mengidentifikasi itu sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan dari bentuk awalnya dia sudah nggak ada repeating group atau nggak ada data yang redundant, itu kita bisa langsung move on ke bentuk kedua kayak gitu. Jadi bentuk awalnya dia sudah nggak ada itu ya berarti kita langsung lompat ke kedua kayak gitu. Jadi cuma ngecekin aja datanya. Itu sih dari saya. Oke Bu, terima kasih. Sama saya punya satu pertanyaan lagi sih Bu, Iya, silakan. tentang dari tabel yang terakhir, yang 3NF itu. Oke, tabel yang terakhir 3NF ya. Oke, kira-kira dari sini yang mana? Untuk bagian PPN tunai sama kemudian itu kira-kira bisa dibuat tabel baru lagi nggak Bu? Karena kan dia tentang pembayaran, jadi bikin tabel pembayaran sendiri. Terus buat pilihan yang tunai itu kira-kira bisa dikasih pilihan menjadi kris, debit card gitu nggak Bu? Yang mana? Di sebelah mana? Di sini ya? Iya, buat yang pilihan tunai itu Bu. Oh, Boleh ini. dikasih pilihan mau tunai, mau kris, atau mau debit card. Bisa saja sih. Di sini kalau kita lihat tunai itu kan cuman buat nampilin data ini ya. Ini loh nominalnya 22.000. Tapi di sini nggak ada statement bahwa dia bayarnya pakai apa kan ya. Oke. Nah ini saya kurang tahu ya. Kalau misalkan di Alfamart, kalau misalkan saya bayarnya pakai kris itu tunainya berubah menjadi kris atau kayak gimana. Tapi paling nggak apa istilahnya dari sini kita tahu bahwa bayarnya itu 22.000. Nah, kalau misalkan kita ganti sebagai apa ya media pembayaran ya. Jadi media pembayarannya bisa tunai, bisa kris itu juga bisa. Jadi bisa kalian pindah jadi tabel baru ya, seperti yang tadi Mutia bilang. Jadi tabel pembayaran itu nanti buat detailnya dia krisnya berapa sih, terus habis itu totalnya berapa seperti itu. Atau misalkan dikasih
juga pembayaran ya. Jadi pembayaran kalau misalkan kodenya 1 itu tunai, kode 2 itu kris, kode 3 itu ATM dan sebagainya itu juga bisa kayak gitu di sini. Oke, coba ya saya cek dulu. Oke, iya ini ada yang kelempar dari Zoom ya. Oh iya, jadi ini barusan saya cek ya, ternyata kalau misalkan di eh, Alfamart itu tunai, itu indikasi kalau misalkan dia bayarnya tunai. Tapi kalau misalkan saya bayarnya pakai kris, itu tunai akan diganti namanya menjadi CPM kris kayak gitu. Jadi kolomnya ini dia menyesuaikan sama ini kan tunai ya, menyesuaikan dengan pembayaran apa yang kita lakukan kayak gitu. Jadi sebenarnya ini juga bisa dipindah menjadi tabel baru ya. Anggap aja di sini ID pembayaran. Oke. Nah, di sini kita bisa bikin tabel baru, tabel pembayaran. Nah, ID pembayaran itu isinya apa? Isinya adalah kode-kodenya. Misalkan di sini 1, 2, 3, gitu ya. Nah, ini namanya. Nah, misalkan 1 itu tunai, terus 2 itu kris, 3 itu Pak debit, kayak gitu. Itu bisa dituliskan di sini, kayak gitu. Ini contohnya aja. Oke. Nah, ini bisa diganti menjadi atas ini. Kayak gitu ya. Atau misalkan nanti didetailkan lagi kris itu ternyata ada Shopee, ada apa. Nah, itu bisa di-list juga di sini kayak gitu. Jadi misalkan kris apa, debit BNI atau apa itu bisa di-listkan ke bawah ya. Atau kalian bikin tabel baru khusus untuk ngeliskan kris itu juga bisa. Tapi sebenarnya biar nggak terlalu banyak itu bisa kalian tambahkan di sini ya. Jadi di-list-kan semua aja datanya, data pembayaran itu apa. Karena kris itu ada banyak, ada Shopee, ada dari mana, BNI dan sebagainya itu bisa ditambahkan di sini. Debit pun sama kayak gitu. Itu bisa ditambahkan di tabel pembayaran kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian mau bikin kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian bikin tokonya, bu saya nggak bisa tunai, udah di sini ganti tunai. Nggak bisa kris dan sebagainya, hanya nerima tunai kayak gitu. Berarti di sini ya udah diisi tunai kayak gitu. Jadi nggak perlu bikin tabel baru. Tapi kalau misalkan bikin mau dengan banyak opsi pembayaran, ya udah berarti bikin tabel baru namanya pembayaran. Itu salah satu opsi kayak gitu. Ya, itu ya dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Sebentar, ini saya mulai saya info di grup aja ya, karena ada yang nggak bisa join, jadi eh, nggak bisa masuk ke Zoom. Hmm, Sebentar.
Oke, sudah saya info di grup ya. Jadi post test akan dilaksanakan jam 8.30. Saya open jam 8.30 ya. Kemudian saya tutup 10 menit kemudian. Jadi waktunya ada sekitar 10 menit untuk kalian prepare device, internet dan sebagainya kayak gitu. Mungkin minggu depan pakai Google Meet aja. Mungkin ada kapasitasnya. Saya kurang tahu. Tak kira sampai 1.000, ternyata sampai 300. Oke, itu aja ya. Jadi bisa kalian kerjakan di rumah habis ini karena waktu penutupannya jam 8.40, jadi masih ada sekitar waktu 15 menit ya untuk kalian start post test terkait materi hari ini. Kurang lebih itu aja dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi terkait materi hari ini atau mungkin yang lainnya juga boleh, silakan. Oke, nggak ada ya? Atau ada? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin kelas akan saya akhiri sampai di sini ya. Jadi biar kalian bisa mengerjakan habis ini. Kemudian kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di pertemuan minggu depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.